Nah, di sana juga di Malaysia sering menyampaikan pengajian teks, kadang-kadang nyetor IR. Ada beberapa hal yang memang membuat saya masih bertahan menjadi bunglon. 2008 itu tidak pernah nyetor surat tobat. Dari zaman MT Mubalek saya tidak pernah setor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswanto. Saya dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau dulunya daerah Palembang Ulu, dan sekarang sudah menjadi daerah sendiri, yaitu di Ogan Komering Ilir. Saya masuk di Islam Jamaah itu masih remaja atau anak-anak lah. Itu mungkin sebenarnya dari kecil, tapi namanya anak kecil kadang-kadang ngaji, kadang-kadang enggak. Kemudian mulai fokus mengikuti Islam Jamaah, yaitu insya Allah kelas 6 SD, sekitar tahun 2001 mungkin ya, insya Allah 2001 atau 2020. Itulah awal saya masuk di Islam Jamaah. Waktu itu masih masuk kelas cabai rawit. Nah, di kelas cabai rawit. Alasan saya hijrah daripada Islam Jamaah yang pertama yaitu masalah takfiri. Karena dari semenjak saya mondok, kemudian tugas, itu sebenarnya dari dulu bertanya-tanya, kenapa orang yang masih menunaikan sholat, haji, kita sebut kafir? Apakah hanya karena beda dalam pemahaman, oh kita memiliki keimaman, mereka tidak memiliki keimaman. Nah, disitulah muncul pertanyaan-pertanyaan dalam hati, kenapa mereka kita sebut kafir sedangkan mereka sholat. Akhirnya setiap mengajar itu saya tidak berani menyebut mereka kafir, saya menyebutkan orang-orang yang belum beriman. Jadi dalam pengajian-pengajian saya sebut seperti itu. Saya tidak berani menyebut orang-orang kafir saya tidak berani. Nah, saya ganti orang-orang yang belum beriman, seperti itu. Kalau momentum hijrah itu ya di tahun-tahun sekitar 2015 saya sering mengikuti kajian-kajian ulama-ulama salafi di TV Roja, TV-TV mereka lah. Tapi itu secara sembunyi-sembunyi, karena nanti kalau ada tamu orang jamaah kemudian tahu pasti ditegur kan. Akhirnya saya sembunyi-sembunyi, diam-diam, kalau pagi, siang, kadang-kadang malam mendengarkan kajian-kajian di TV Roja. Akhirnya mungkin makin mantap. Nah, setelah itu pada tahun 2018 ada ulama Islam Jamaah yang setelah dipondokkan di Mekah, 3 orang dinonaktifkan. Saya semakin bertanya-tanya, ada apa ini? Mereka yang dikirim ke Mekah untuk menimba ilmu agama, setelah sampai di Indonesia ingin menyampaikan ilmunya, tetapi justru dinonaktifkan, tidak diperbolehkan, bahkan buku-buku beliau ditarik. Nah, itu. Ini hati sudah mulai berontak. Ada apa di jamaah ini? Ada apa di Islam Jamaah ini? Nah, begitu beliau ini dikeluarkan, saya langsung keluar. Tapi posisi saya waktu itu belum keluar. Ya, istilahnya bunglon. Dari 2018 19 saya bunglon, akhirnya di awal 2020 baru saya terang-terangan, saya menyatakan mengundurkan diri dari Islam Jamaah. Saya bekerja di Malaysia, di sana juga di Malaysia sering menyampaikan pengajian teks, kadang-kadang nyetor IR, kadang itu seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang memang membuat saya masih bertahan menjadi bunglon. Kemudian 2020 ya mungkin ada beberapa pengurus yang mulai mencium, karena di sosial media, di Facebook itu saya memang sudah sering perang di 2018, 2019, tapi baru 2020 mulai tercium. Akhirnya kiai kelompok bertanya, ya betul Pak, saya sudah tidak ingin mengkafir-kafirkan orang. Kalau saya masih diterima di jamaah mungkin masih
dianggap di jamaah ya alhamdulillah, kalau tidak masalah. Saya bisa sholat ke masjid lain, seperti saya bisa ngaji di tempat lain, bahkan saya bisa tetap mengikuti kajian-kajian ulama kita yang dinonaktifkan, yang dikeluarkan melalui YouTube, seperti itu. Yang membuat kesel termasuk ya banyaklah, seperti surat tobat. Surat tobat itu saya sebenarnya dari 2008 itu tidak pernah nyetor surat tobat. Dari zaman MT Mubalek saya tidak pernah setor. Jadi saya tidak setuju. Mungkin seperti ini, karena dulu juga ada beberapa mubalek senior yang dulu itu, masa sih kita ini salah kepada Allah, berdosa kepada Allah, kenapa kita tulis kemudian kita setorkan, kemudian membayar kafaroh? Itu kan aib kita kepada Allah. Cukup kita minta kepada Allah, minta ampun kepada Allah, tapi kenapa ditulis gitu? Jadi dari 2008 saya nggak nulis. Jadi setiap sebelum menjelang Ramadan itu kan disuruh menulis, tapi saya nggak pernah setor. Ya saya minta aja, minta dibagi, minta, tapi nggak pernah saya setor. Nah itu, saya juga nggak gini, apa iya jamaah se-Indonesia nulis surat tobat ini nanti akan dibaca satu persatu oleh Bapak Imam? Ini agak janggal. Apakah mungkin dibaca satu persatu? Ini berapa ribu jamaah se-Indonesia ini, belum yang dari luar negeri. Apakah mungkin dibaca satu persatu? Ini yang agak benar-benar janggal. Apakah cuma dibuka amplop, diambil duitnya saja, atau dibaca satu persatu? Apa nggak kewalan beliau baca satu persatu seperti itu? Itu yang mungkin setengah janggal, ya lucu, ya aneh gitu. Karena saya posisi waktu saya keluar dari Islam Jamaah, saya tidak di Indonesia, saya berada di luar negeri. Dan di luar negeri memang untuk jamaah sendiri itu, jamaah Islam Jamaah itu sedikit. Jadi mereka ya tetap ya seperti biasa, berteman seperti biasa. Karena posisi mereka sendiri terutama di Malaysia itu memang terancam juga. Islam Jamaah itu nggak bisa terang-terangan. Mereka mau ngaji teks sembunyi, sholat Jumat sembunyi, seperti itu. Kalau mereka mungkin mengancam saya, yang memusuhi atau bahkan mengintimidasi, mungkin mereka takut nanti kalau saya lapor atau seperti apa, seperti itu. Jadi alhamdulillah ya aman-aman saja. Tetapi keluarga yang di rumah, istri dan anak itu ya diintimidasi. Anak dan istri masih kadang-kadang ngaji ke masjid, tapi ya disindir lah, disinggung. Kadang-kadang pengurus ngajar itu ya bener-bener nyolok banget, disindir itu. Intinya diusir. Akhirnya istri saya hubungin, gimana kalau pindah saja, kasihan anak-anak nanti ngajinya juga. Karena ngaji cabai rawit pun mereka ya sudah nggak dianggap. Mereka datang ya enggak, silahkan mau baca silahkan, mau enggak ya silahkan, seperti itu. Benar-benar terasa banget yang keluarga yang di rumah, benar-benar dijauhi. Bahkan keluarga saya sendiri, karena ada beberapa keluarga saya yang termasuk anggota Islam Jamaah, menjadi pengurus lah, menjadi ya jamaah-jamaah biasa, mereka menjauhi, seperti itu. Itu padahal keluarga saya sendiri. Itu efeknya di keluarga yang di Indonesia. Jadi kalau Islam Jamaah yang di di Malaysia, yang di Malaysia itu untuk sholat Jumat mereka ya kita sholat Jumat di rumah-rumah. Misal kita ngekos itu ya di rumah kos, kita ngumpul, rekan-rekan TKI yang lain yang Islam Jamaah, kita kumpul, kita sholat di dalam rumah. Itu pun sembunyi-sembunyi, karena di Malaysia terutama di Terengganu itu khutbah masjidnya itu semua diatur oleh kerajaan, Jadi untuk khutbah pun, materi khutbah pun kerajaan yang membuat. Jadi satu negeri materinya sama semua khutbah. Masjid juga harus masjid ini, nggak boleh
kayak di Indonesia mungkin aku udah cukup jamaahku